Ibarat sebuah bangunan gedung yang menjulang tinggi, tekad kuat untuk memulai usaha menjadi pondasi dasar yang perlu Anda tanamkan, agar bangunan Anda bisa berdiri dengan kokoh. Salah besar jika Anda menganggap modal utama memulai usaha adalah kucuran dana yang berlimpah. Sebab, dengan tekad dan keyakinan yang kuat dalam diri Anda, permasalahan modal dana yang terbatas pun akan terpecahkan dengan berbagai solusi yang bisa Anda dapatkan. Jadi, singkirkan pikiran-pikiran negatif yang melintas di benak Anda dan manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar Anda untuk merintis sebuah usaha. Ketika berpikir menjadi seorang entrepreneur, Anda tidak perlu takut dan bingung untuk memilih ide bisnis yang paling sesuai dengan diri Anda. Mulailah dari hal-hal yang Anda cintai, misalkan saja memanfaatkan hobi atau bakat Anda dalam bidang tertentu sebagai peluang usaha. Meskipun mengawali bisnis Anda dari sesuatu yang kecil, namun jika ditekuni dengan sepenuh hati, maka tidak menutup kemungkinan bila hobi atau bakat tersebut bisa menghasilkan untung jutaan setiap bulannya. Untuk bisa menjadi entrepreneur sukses memang tidak mudah. Terkadang memang memakan waktu yang cukup lama, serta tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga wajar bila ada banyak pelaku usaha yang akhirnya menyerah di tengah jalan sebelum akhirnya mereka meraih kesuksesan. Jangan pernah berhenti berkarya sebelum akhirnya berhasil meraih impian Anda. Terkadang para pemula butuh motivasi dari seseorang yang sudah berpengalaman di bidang dunia usaha. Dengan belajar dari kisah perjalanan para pengusaha sukses yang dulunya pernah jatuh bangun dalam menjalankan usahanya, para pemula bisa termotivasi untuk berani mengalahkan ketakutannya dan semakin terdorong untuk segera memulai sebuah usaha. Selain itu, Anda bisa memperbanyak pengetahuan di bidang bisnis dan mempelajari strategi-strategi bisnis yang pernah digunakan para pengusaha besar dalam meraih suksesnya. Langkah terakhir inilah yang perlu Anda praktekkan sekarang juga. Tak jarang seorang perlu dipaksa agar ia berani untuk mencoba. Karena itulah, paksa diri Anda untuk berani melawan ketakutan dalam memulai usaha dan bergeraklah sekarang juga. Lebih baik berani belajar dari kegagalan yang dialami daripada tidak belajar sama sekali. Jadi, mulailah sekarang juga dan raihlah kesuksesan yang ada di depan Anda. Apa saja strategi pengembangan kewirausahaan? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan melalui peningkatan etos kerja, kreativitas dan inovasi produktivitas, kemampuan membuat keputusan dan mengambil risiko, serta kerjasama yang saling menguntungkan dan dengan menerapkan etika bisnis. Membudayakan kewirausahaan ialah mengarahkan wirausaha terutama kepada kegiatan ekonomi yang rasional, menguntungkan, berkelanjutan, dan dapat ditiru oleh masyarakat. Memberdayakan sumber daya adalah menggunakan sumber daya yang tersedia, baik yang ada pada departemen maupun instansi yang terkait dan masyarakat, serta teknologi informasi. Menggunakan sumber daya yang tersedia, baik yang ada pada departemen maupun instansi yang terkait dan masyarakat, serta teknologi informasi. Dalam upaya mempermudah akses calon wirausaha baru terhadap sumber-sumber permodalan untuk modal kerja, sebaiknya lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam diberdayakan. Dengan tersebarnya koperasi-koperasi, diharapkan kesulitan permodalan yang dihadapi oleh wirausaha. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro perlu diberdayakan agar lebih mampu melayani calon anggota dan anggotanya. Ciri-ciri wirausaha yang handal dan profesional adalah yakin terhadap produk yang dimilikinya, mengenal sangat banyak produk, tidak berdebat dengan calon pelanggan, komunikatif dan negosiasi ramah dalam pelayanan,
santun, jujur, berani, dan menciptakan transaksi.